Halo, aku Mr. Hoho. Ini temanku Tia yang suka loncat-loncat. Oh, aku Tia. Kali ini kita akan membahas mengenai tuna daksa. Mister Hoho, apa sih tuna daksa itu? Hai Tia, tuna daksa adalah orang yang memiliki kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian yang mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan. Penyebab dari tuna daksa sendiri dibagi menjadi 3. Faktor prenatal atau saat kehamilan, faktor neonatal, atau saat baru lahir, dan faktor postnatal atau setelah lahir. Mister Hoho, ini pohon natalnya sudah kubawa. Haduh, bukan seperti itu maksudnya Bambang. Faktor kehamilan yang menyebabkan tuna daksa adalah: pertama, anoksia prenatal, yaitu kondisi bayi yang kehabisan oksigen. Dapat disebabkan oleh bayi dan plasenta yang terpisah, penyakit anemia, shock, kondisi jantung yang berbahaya, dan percobaan aborsi. Kedua, adanya gangguan metabolisme pada ibu. Ketiga, janin terpapar virus atau radiasi yang mempengaruhi sistem saraf pusat atau otak. Terakhir, ibu mengalami trauma atau kecelakaan dapat mempengaruhi sistem pembentukan saraf pusat pada bayi. Faktor tuna daksa pada proses kelahiran adalah: kesulitan saat melahirkan karena bayi berada dalam posisi sungsang, atau bentuk pinggul ibu terlalu kecil. Kelahiran prematur, terjadi pendarahan pada otak saat kelahiran. Gangguan plasenta sehingga mengakibatkan kekurangan oksigen, dan pemakaian anestesi berlebihan saat operasi kelahiran sehingga mempengaruhi sistem saraf otak bayi. Penyebab tuna daksa setelah kehamilan adalah: 1. Faktor penyakit seperti radang selaput otak atau meningitis, radang otak atau encephalitis, influenza, difteria, dan pertusis. 2. Faktor kecelakaan, seperti terkena benturan keras khususnya pada bagian kepala, dan pertumbuhan tidak sempurna. Wah, banyak sekali ya faktor penyebab tuna daksa. Berarti sebagai ibu benar-benar harus teliti menjaga janinnya. Benar sekali Tia. Lihat saja itu Samsul sampai pusing membaca literatur tuna daksa. Mister Hoho, kita kan sudah tahu faktor penyebab tuna daksa. Lalu bagaimana cara mengetahui anak itu tuna daksa atau bukan? Nah, pertanyaan bagus Tia. Caranya adalah dengan melihat serta mengidentifikasi beberapa aspek seperti keadaan fisik, fungsi motorik seperti gerak kasar dan halus, komunikasi, keterampilan menolong diri, akademik seperti baca, tulis, hitung, tingkah laku emosional dan sosial. Semua asesmen ini dilakukan oleh dokter untuk melihat perkembangan dari anak tersebut. Untuk melakukan asesmen, dibutuhkan alat-alat seperti elektromiografi, yaitu alat untuk melihat kekuatan otot saat berkontraksi, geneometer, yaitu alat untuk melihat seberapa luas rentang gerak sendi untuk setiap persendian pada anggota gerak tubuh, balance table atau foot placement leader, yaitu alat untuk mengetes keseimbangan dalam duduk dan berdiri. Setelah mengetahui cara melakukan asesmen pada tuna daksa, Mr. Hoho akan mengajak teman-teman menjelajahi jenis-jenis tuna daksa. Ayo berpetualang bersama. Tunggu Mister Hoho, Tia ketinggalan nih. Oke, karena Tia ketinggalan, kita mulai saja pada pos pertama. Pada pos ini ada jenis tuna daksa cerebral palsy. Cerebral palsy merupakan kelumpuhan otak dan kelainan pada otot. Pada cerebral palsy, anak diklasifikasikan menurut derajat kecacatannya, yaitu: 1. Ringan berarti dapat berjalan tanpa alat bantu, dapat menolong diri, bicara jelas. 2. Sedang berarti membutuhkan bantuan untuk berbicara, berjalan, mengurus diri, dan alat khusus seperti brace. 3. Berat berarti membutuhkan perawatan tetap dalam menolong diri, bicara, dan ambulasi. Kemudian, selain derajat kecacatan, letak kelainan pada otak dan fungsi gerak cerebral palsy dibedakan menjadi: 1. Spastik, yaitu terdapat kekakuan pada sebagian atau seluruh otot. 2. Diskinisia, yaitu terdapat gerakan tak terkontrol atau atetosis, kaku sehingga sulit dibengkokkan atau rigid, dan getaran terus-menerus atau tremor. 3. Ataksia atau gangguan keseimbangan, dan koordinasi mata dan tangan tidak berfungsi.
Terakhir, jenis campuran yaitu memiliki 2 atau lebih kelainan dari tipe yang telah dijelaskan. Saat ini kita masuk pada pos kedua. Ternyata Tia masih belum sampai. Baiklah, Mr. Ho akan lanjut menjelaskan. Pada jenis tunadaksa berdasarkan kelainan sistem otot, terdapat 3 golongan. Yaitu, poliomielitis yang merupakan infeksi pada sumsum tulang belakang karena virus polio yang mengakibatkan kelumpuhan dan menetap. Kelumpuhan polio biasanya tidak menyebabkan gangguan kecerdasan atau alat indera. 2. Muscle dystrophy merupakan penyakit yang mengakibatkan otot tidak berkembang karena mengalami kelumpuhan yang sifatnya simetris dan progresif. Penyakit ini berhubungan dengan keturunan. Dan terakhir ada spina bifida, yaitu kelainan tulang belakang dengan terbukanya 1 atau 3 ruas tulang belakang dan tidak tertutup kembali selama perkembangan. Hal ini mengakibatkan jaringan saraf terganggu dan mengakibatkan kelumpuhan, dan pembesaran pada kepala karena produksi cairan berlebih. Biasanya kasus ini disertai dengan tunagrahita. Tia, kamu di mana? Halo Mr. Ho, aku baru selesai mencari ilham mengenai karakteristik tunadaksa. Pertama, ada karakteristik akademik. Penyandang tunadaksa dengan kelainan sistem otot dan rangka dapat mengikuti pelajaran yang sama dengan individu yang tidak memiliki gangguan tertentu. Sementara untuk tunadaksa dengan kelainan sistem cerebral palsy memiliki tingkat kecerdasan yang bervariasi. Maka dari itu mereka harus bersekolah pada sekolah yang mendukung seperti sekolah luar biasa. Kemudian karakteristik kedua yaitu karakteristik sosial atau emosional. Penyandang tunadaksa ini memiliki satu atau beberapa anggota tubuh yang tidak berfungsi optimal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Mereka merasa bahwa dirinya rendah, kemudian tidak normal, gagal, cacat, ataupun tidak berguna. Ini menyebabkan timbulnya perilaku malas belajar dan bermain. Lalu terbentuklah perilaku yang tidak benar atau salah. Bagi penyandang yang tidak diterima atau dibuang oleh lingkungannya, hal ini dapat menghambat atau merusak perkembangan pribadi orang tersebut. Dia juga menjadi mudah tersinggung, marah, tidak percaya diri, kesulitan bergaul, memiliki sifat pemalu, menyendiri, dan mudah frustasi. Untuk karakteristik ketiga adalah karakteristik fisik dan kesehatan. Umumnya, penyandang tunadaksa yang memiliki kelainan atau gangguan pada sistem cerebral pada otak cenderung memiliki kelainan lain seperti sakit pada gigi, menurunnya pendengaran, penglihatan, dan gangguan dalam berbicara. Setelah mendengar penjelasan Tia, pasti kalian bertanya-tanya, bagaimana sih penanganan yang tepat untuk anak tunadaksa? Ini jawabannya. Pertama ada pelayanan medis. Pelayanan medis dibagi menjadi 2, umum dan khusus. Penanganan medis umum yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan anggota tubuh pada anak sedini mungkin agar dapat melakukan rehabilitasi. Penanganan medis khusus ada 2, yaitu penanganan anggota gerak atas dan penanganan anggota gerak bawah yang ditangani dengan pemberian dan pelatihan bagian tubuh buatan. Kedua ada pelayanan sosial rehabilitasi dan habilitasi. Habilitasi merupakan untuk mencegah anak dari rasa rendah diri atau kurang percaya diri dengan cara menyadarkan mereka bahwa mereka juga memiliki potensi untuk berkembang. Sedangkan, rehabilitasi dilakukan untuk memperbaiki anggota tubuh untuk berfungsi optimal, dengan latihan koordinasi, keseimbangan, dan lain-lain. Terhau-hau, kalau begitu apa sih perbedaan anak tunadaksa dengan anak berkebutuhan khusus lainnya? Kita bedain yang satu klaster dahulu ya. Perbedaan cerebral palsy dengan kelainan otot tulang rangka yang paling terlihat adalah aspek kelainannya. Cerebral palsy memiliki kelainan pada otak, sedangkan kelainan otot tulang rangka tidak memiliki masalah pada otak. Kemudian untuk cerebral palsy sendiri tidak menutup kemungkinan untuk mengidap tunagrahita karena adanya kerusakan pada otak. Lalu, untuk membedakan tunadaksa dengan anak berkebutuhan khusus lainnya, terlihat pada aspek fisik. Pada anak tunadaksa, aspek fisik terlihat lebih ditonjolkan. Gerakan motorik mereka tidak luas dan sulit untuk berkoordinasi. Orang tua dengan anak yang terdiagnosis tunadaksa pasti akan merasa sulit menerima kenyataan. Mereka merasa sedih, malu, tertekan, bahkan bingung. Belum lagi omongan tetangga atau saudara yang harus ia dengar.
Tatapan mata sinis terlempar dari mana-mana. Banyak uang serta tenaga yang pastinya harus dikeluarkan. Teman-teman, hari ini kita sudah kenalan dengan anak tunadaksa. Ayo dukung mereka. Dukung orang tua mereka agar tidak berkecil hati. Karena setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tersenyum. Mr. Hoho dan Tia mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri.